Pemirsa, arus mudik Lebaran 2026 tercatat mengalami peningkatan 4,62% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, selama masa arus balik hingga Rabu 25 Maret kemarin, tercatat 58% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta dan terus mengalami peningkatan hingga masa arus balik berakhir hari ini. Memasuki hari terakhir masa libur panjang Idul Fitri 2026 sekaligus masa arus balik 2026, mobilitas masyarakat yang hendak berlibur lebaran maupun balik ke perantauan masih terus terjadi. Berbagai perjalanan pun dilakukan. Ada yang hendak berlibur dan ada juga yang masih melakukan arus balik dari kampung halaman. Diketahui pada masa arus mudik Lebaran 2026 kemarin, tercatat adanya peningkatan 4,62% atau sekitar 270 perjalanan mudik dibandingkan tahun 2025 lalu. Meski begitu, secara umum Kakor Lantas Polri menyebut arus mudik tahun ini masih terkendali meski terjadi kenaikan volume kendaraan. Di masa arus balik 2026 hingga Rabu 25 Maret kemarin, tercatat 58% kendaraan atau sekitar 1,9 juta kendaraan telah kembali ke arah Jakarta dan sekitarnya. Di masa arus balik ini, kepolisian dan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema dan rekayasa lalu lintas. One way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 Cikampek Utama pun telah diterapkan sejak 24 Maret lalu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan yang hendak menuju ke Jakarta dan sekitarnya dari arah tol Trans Jawa. Tak hanya itu, di tahun ini, berdasarkan data aplikasi Integrated Road Safety Management System Korlantas Polri, tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 2026 turun sebesar 30,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, tingkat fatalitas kecelakaan ini dinilai sebagai bukti nyata dari langkah strategis dan sinergitas lintas sektoral serta kerja keras petugas di lapangan agar arus mudik dan balik 2026 berjalan lancar, nyaman, dan aman. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, untuk membahas secara lebih mendalam terkait evaluasi pelaksanaan arus mudik dan Lebaran tahun ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Kakor Lantas Polri, yaitu Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, dan Dirut Jasa Marga Pak Rifan Ahmad Purwantono. Selamat sore. Sore. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih banyak waktunya bergabung bersama kami di Berita 1 Sore untuk hari ini. Saya mau ke Pak Kakor Lantas dulu. Hari ini diprediksi masih ada banyak pemudik yang akan kembali ke Jakarta sebelum aktivitas sekolah, aktivitas perkantoran juga mulai kembali normal. Nah, seperti apa kemudian untuk perkembangannya di sore hari ini, Pak? Baik, terima kasih. Arus balik memang kita rencanakan ada dua. Pertama tanggal 24 sudah kita mulai. Pada saat itu Pak Polri langsung set up untuk one way arus balik, one way nasional. Untuk tahap kedua, kita dengan Pak Dirut Jasa Marga, Pak Menteri Perhubungan, dan atas petunjuk Pak Kapolri, kita sudah melakukan langkah awal. Dari tanggal 27, kita sudah melakukan eksekusi kontraflow dan one way nasional. Dan sampai saat ini, Korlantas Polri dengan stakeholder, dengan Pak Dirut Jasa Marga, masih memperlakukan one way nasional tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 itu dari kilometer 263 hingga 70. Sampai saat ini masih kita berlakukan. Demikian juga antisipasi beban arteri kita kelola dengan baik. Jadi hari ini kami masih menunggu bangkitan arus dari timur, termasuk juga dari selatan, masih kami tunggu hingga sore dan nanti apabila sampai nanti malam, tentunya malam akan kami hentikan atau mungkin akan kami evaluasi sebelum jam 00. Demikian. Pak Agus, apakah ada kemungkinan one way nasional diperpanjang masa berlakunya atau justru bisa berakhir lebih cepat jika situasinya arus balik ini cukup kondusif? Nanti begini, Pak Dirut Jasa Marga akan melaporkan tinggal sekian persen saja yang masuk Jakarta, termasuk yang melalui Jawa Barat dan Trans Sumatera melalui Bakauheni. Sampai sore ini bangkitan arus indikator daripada jadwal Kalikangkung masih landai, sehingga kami masih memperlakukan one way lokal presisi tahap 2 yang sampai saat ini masih kami berlakukan dari kilometer 263 hingga 70. Tentunya kita memberi prioritas kepada juta-juta arus balik ke Jakarta.
Baik, itu kalau tadi paparan secara umum begitu ya dari Pak Kakor Lantas. Sekarang saya ke Pak Rifan di Rut Jasa Marga. Pak Rifan, kalau kita berbicara soal pengemudi yang masuk ke jalan tol begitu ya, ini kan selalu kemudian di setiap tahunnya ada saja hambatan-hambatan yang terjadi. Paling tidak ada dua yang biasanya kejadian. Yang pertama ketika mau ke rest area, yang kedua adalah ketika mau ngetap gitu Pak di tol gitu ya, di gate tolnya ini kemudian ternyata saldonya kurang. Nah, untuk tahun ini seperti apa? Apakah kejadian seperti ini masih banyak atau boleh dikatakan cenderung menurun begitu dari tahun sebelumnya? Ya, terima kasih. Jadi ada dua. Bahwa yang pertama tentang saldo kurang jauh yang lebih turun. Mengingat banyak hal yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu berapa sih tarif tol yang akan ditempuh. Dan pengisian atau top up sekarang kan sangat mudah dilakukan dengan cara tidak harus mencari bank atau dari ATM. Jadi praktis ini sudah sangat kecil, bahkan di bawah 1%. Yang kedua, tanggal terlihat. Memang ada beberapa rest-area yang favorit. Yang ini tidak bisa dihindari karena bisa dibayangkan pada waktu tanggal 14 ribu dan kemudian bisa semua turun, terutama di 57. Dan sebetulnya seluruh rest area di seluruh ruas Jasa Marga ini sebetulnya juga memenuhi ketika normal, gitu kapasitas dan sebagainya. Tapi ini kan di luar normal. Nah kemudian ini yang kita antisipasi beberapa ada 9 lokasi SPBU tempat istirahat di luar jalan tol yang mendukung dan alhamdulillah sudah dimanfaatkan. Jadi biasanya di titik yang pertama itu hanya di 57, tetapi selanjutnya praktis aman. Dan yang kedua adalah ketika memasuki Cipali karena memang ada beberapa, hanya satu ruas yang cukup padat di 164, tetapi semua sudah bisa diatasi. Jadi ini adalah satu hal yang menarik bahwa hari ini sudah mencapai 84% kembali atau 2,8. Dan tren tertingginya itu jatuh di per 3 yang mencapai 285.000. Dan kemudian himbauan untuk melakukan perjalanan di tanggal 267, alhamdulillah dilakukan dengan baik, sehingga yang prediksinya di tanggal 26 kami hanya 180, kemudian pada tanggal 26 itu mencapai 214.000, dan kemarin tanggal 28 yang harusnya sekitar 202 mencapai 212.000. Nah dengan adanya pergerakan ini maka diantisipasi ini mungkin lebih landai ya, dan diharapkan apa juga tadi Pak Tofio menyampaikan bahwa one way-nya masih dalam 2 one way tahap 2 presisi arus balik ya masih akan diberlakukan, dan sepertinya dengan jumlah atau pergerakan dari arah Batang cukup untuk dijadikan rekayasa lalu lintas yang dilakukan sekarang. Baik, Pak Rifan, apa saja catatan untuk arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026 ini, mengingat di beberapa tol juga masih sering terjadi kecelakaan? Ya, yang pertama memang, yang utama cuma satu ya, yang ini masih terjadi adalah ketika masyarakat masuk di dalam arus one way, gitu ya, di one ini tampaknya tidak siap, bahkan menganggap bahwa di sebelah kanan, jalur paling kanan adalah untuk bahu jalan untuk berhenti. Padahal ketika one way, maka di kanan ini masih banyak kendaraan yang salah. Jadi ya, bahu jalan dipakai untuk mendahului. Jika ada beberapa kecelakaan yang terjadi, tapi sangat kecil. Seharusnya, seandainya ada masalah, berhentinya tetap di kiri jalan, walaupun di one way. Dan ini kemudian saya dengan Pak Kapolda sudah melakukan sosialisasi, dalam arus balik ini tidak terjadi, yang mudah-mudahan akan terjaga terus ya. Dan itu perlu mengingatkan masyarakat kalau masuk di one way jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk mendahului. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Oke, ini memang selalu jadi catatan begitu ya, ketika berada di jalan tol harusnya memang tetap mengambilnya atau mengambil alih itu dari sebelah kanan begitu ya, jangan sampai mengambil dari sebelah kiri walaupun kondisinya sedang one way. Saya kembali ke Pak Kakor Lantas, Pak Agus, ini kalau kita lihat secara umum begitu ya, yang namanya mudik ini kan pergerakannya dari mana-mana, terutama kalau untuk urusan Jabodetabek kita juga punya wilayah Puncak Bogor yang menurut laporan teman-teman kami tadi, itu kondisinya masih padat sampai sore hari ini. Nah, untuk mengurai kondisi di sana seperti apa antisipasinya Pak Kakor Lantas? Apalagi tadi ada beberapa
ungkapan begitu yang rasanya kok sepertinya petugasnya masih kurang banyak nih yang bertugas di wilayah ini. Baik, terima kasih. Ketika kami melakukan intervensi baik itu one way lokal atau one way nasional tahap 1 dan 2, tentunya jalan nasional termasuk tempat-tempat wisata ini juga harus diperhatikan khusus. Contohnya di Gadok, termasuk Ciawi, termasuk juga Sukabumi, ini memang aglomerasi di hari Minggu ini cukup padat, tetapi masih terkelola dengan baik. Dan di sana sudah ada pos pengamanan, pos pelayanan termasuk tim urai. Jadi memang di hari terakhir arus balik ini semuanya konsentrasi, baik yang berada di arteri nasional termasuk tempat-tempat wisata dan termasuk juga di jalan tol. Artinya ketika ada intervensi manajemen lalu lintas, tentunya semuanya harus diperhatikan antisipasinya dalam rangka mengelola arus lalu lintas. Baik, jadi ini memang terus untuk dipantau begitu ya kondisinya seperti apa di berbagai titik ini karena memang kepadatan masih akan diprediksi masih akan terjadi begitu ya, apalagi ini adalah hari terakhir. Kalau begitu Pak Kakor Lantas dan juga Pak Rifan, saya minta mungkin pesan-pesannya begitu kepada para pemudik, terutama ini kan hari terakhir masih ada yang melakukan perjalanan. Pak Kakor Lantas dulu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pemudik yang mungkin baru akan memulai perjalanannya sore ini sampai nanti malam? Baik, terima kasih. Tentunya kami seluruh stakeholder, khususnya petugas Polri tetap harus berada di lapangan untuk memantau terakhir. Di samping kami mengatur lalu lintas, kami juga hadir untuk memastikan perjalanan para duta arus balik ini harus aman. Jadi patuhi dan tertib berlalu lintas, jangan tergesa-gesa. Kami masih berada di jalan untuk mengamankan perjalanan. Saya rasa itu. Baik, kami persilakan Pak Rifan, mungkin ada himbauan untuk masyarakat? Ya, yang pertama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik, pastikan kendaraannya berfungsi atau layak pakai. Yang kedua, pengemudi. Karena masih ada terjadinya pengemudi yang lelah, capek, kemudian tabrakan. Jadi pastikan kalau memang tidak kuat istirahat atau menggunakan dua pengemudi. Yang ketiga adalah atur waktunya berangkat seperti apa. Jadi kami juga menawarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melihat aplikasi Travoy. Travoy itu akan melihat kepadatan, bahkan 3.500-nya akan memperlihatkan bagaimana masyarakat bisa memilih waktu berangkatnya. Dan tadi dipesankan oleh Pak Kakor bahwa harus taat terhadap aturan lalu lintas, taat terhadap kebijakan rekayasa lintas yang dilakukan, dan insya Allah semua akan selamat dan akan bahagia sampai di keluarga masing-masing. Baik, itu jadi harapan bersama begitu ya, sampai dengan selamat, kemudian liburannya berakhir dengan menyenangkan begitu. Yang paling penting adalah perhatikan kondisi fisik dan juga ikuti arahan petugas selama berada dalam perjalanan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan Dirut Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono. Terima kasih banyak Pak Kakor Lantas, Pak Dirut sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Semoga sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Bapak. Terima kasih. Salam bersih.